Kalau tempatku, priwetnya so far sudah kemana aja? Bisa dihitung nggak? Coba ingat-ingat coba. Kayaknya pamer banget gitu ya. Kayaknya sombong sekali ya. Enggak lah, gini lah. Teman-teman di luar sana juga pasti banyak yang kelilingnya juga lebih sering dan lebih jauh, itu juga banyak, ya kan? Yang kita sharingkan di sini pun kan hanya secuil dari pengalaman yang pernah kita yang pernah kita jalanin lah, kayak gitu. Tempat, oke. Kalau tempat sebenarnya gini. Masalah tempat ini kebanyakan sih kita ngobrol sama customer-nya juga, sama couple-nya juga. Mereka ini mau suka tempat atau suka suasana yang seperti apa. Tempat itu sebenarnya buat aku nggak terlalu crucial banget. Cuman memang itu adalah salah satu faktor yang akan menunjang sebuah pemotretan. Tapi bukan itu yang paling penting menurutku. Tempat itu hanya sebuah bonus. Contoh gini, let's say memang moodnya kita pingin dibikin lebih kayak intimate kayak gitu, lebih homey, lebih lebih santai, lebih casual kayak gitu. Kalau yang kondisinya seperti itu, otomatis kita nggak perlu tempat yang aneh-aneh. Kita bisa pakai rumahnya mereka, bisa pakai studio kayak gitu, atau kalau enggak ya mungkin kita kayak buka kamar hotel kayak gitu. Hotel kan interiornya udah bagus, jadi tinggal dipakai. Itu bisa kayak gitu. Tapi juga ada beberapa couple yang merasa kayak intimate-nya bisa dapet di situ. Tapi kita pengen sesuatu yang lebih adventurous. Berarti kita harus ke outdoor nih. Nah, otomatis kan banyak macamnya. Itu pun biasanya juga aku akan sesuaiin dengan karakter couple-nya masing-masing. Karena gini, menurutku akan sangat nggak lucu dan akan sangat crash sekali kalau ada couple yang aku seneng tempat dingin, tapi terus dibawanya ke tempat yang panas. Itu nggak lucu. Jadi kita harus by discuss terus dengan si couple tersebut. Kamu tuh apa yang oke, apa yang nggak oke, supaya kita tahu apa yang membuat mood dia akan berantakan. Kalau memang itu bisa kita hindari, kita hindari. Tapi kalau memang nggak bisa, ya kita kasih dia pengertian bahwa ya memang harus ditahan sedikit ya bro ya, harus begini ya, harus begitu ya. Ya kita kasih pengertian kecil kayak gitu. Ya kira-kira akan seperti itu. Jadi setelah by discuss itu baru kita bisa decide kayak tempatnya akan seperti ini, settingnya pengen yang seperti ini, yang bagaimana. Itu baru kita bisa decide. Jadi sebenarnya tempat itu bukan sebuah poin yang urutan pertama untuk di-decide, tapi yang paling pertama menurutku untuk di-decide adalah kamu mau mood yang seperti apa, kamu mau feel yang bagaimana, yang kamu simpan dalam fotomu, karena itu yang akan disimpan. Ya kan, jadi kalau terlalu maksain juga kayaknya ya nggak pas buat couple juga nanti. Oke, gitu sih. Kalau dari Mas Hartawan gimana? Ganti lagi panggil. Lama-lama jadi om. Iya, sumpah. Nah, aku jujur belum pernah banyak, maksudnya belum banyak banget pergi kemana-mana sih. So far ya masih ngikut dengan si Om Max ini. Masih ikut dengan Om Max, tapi pendapatnya hampir sama sih, kayak emang tempat itu juga bukan yang utama banget. Yang tetap yang menurutku utama adalah ya bagaimana kamu komunikasi sama si pasangan satu sama lain, karena itu yang bakal menunjang banget. Itu akan menunjang pol, kalau bahasa Surabaya pol banget dalam photoshoot prewedding. Itu yang menunjang banget hasil fotonya itu bakal intimate atau enggak, kaku atau enggak, bagus atau enggak. Bukan masalah di tempatnya itu di mana, itu bukan itu. Karena kita juga pernah nge-shoot orang juga yang di taman belakang aja, kita manfaatin tanaman-tanaman, terus kayak mataharinya dipasin semuanya, jadi juga kok, jadi bagus juga, bisa. Jadi itu pun di Surabaya kok,
Surabaya. Jadi nggak perlu yang terlalu tempat yang fancy banget juga nggak perlu. Mungkin Tetep kalau tambahan dari aku ya, masalah tempat itu yang paling penting itu adalah posisi kita gimana. Karena nggak bisa dipungkiri foto itu kan menangkap cahaya. Otomatis kita sebagai fotografer juga harus tahu bagaimana menempatkan cahayanya. Kalau kita fotonya di outdoor, otomatis cahayanya nggak bisa kita atur. Kita yang mesti ngatur mataharinya di sebelah mana, kita yang mesti ngikutin. Otomatis kita yang ngatur posisi kita di sebelah mana. Kalau memang kita perlu bangun pagi, subuh untuk datang ke sebuah tempat supaya cahayanya spesifik mau dari arah sebelah mana, ya kita yang mengikuti situasi kondisinya. Kayak gitu sih. Jadi, Kalau indoor kita bisa atur sendiri. kalau indoor most likely kan lightingnya artificial, jadi kita kayak bisa bikin sendiri, mau atur dari mana, mau besar seberapa atau mau gelap mau apa, kita bisa atur sendiri kayak gitu. Jadi masalah tempat kayaknya pertimbangannya hanya, kalau menurutku sih pertimbangannya dari situ. Berarti kalau udah ngomong tempat otomatis akan nyambung ke timing. Ya betul, pasti kayak gitu. Apalagi gini, buat teman-teman yang yang bakalan bikin pemotretan keluar, atau buat pasangan-pasangan yang kalian akan berangkat untuk pre-wed keluar kayak gitu, saranku adalah perhatikan dulu bulan apa kalian mau perginya. Keluar ini maksudnya keluar negeri gitu ya, bulan apa mau berangkatnya, musim apa yang ada di sana, dan setiap negara itu punya jam matahari terbit dan matahari terbenam yang berbeda. Nah jadi kayak buat couple-couple juga kalian harus memperhatikan poin-poin seperti itu sih. Kalau tempat yang paling berkesan Bu, pernah kemana yang sampai ada pengalaman yang nggak bisa lupa? Misalnya ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta. Kalau ketinggalan pesawat itu paling sering di Singapura. Soalnya transitnya di sana. Oke, tempat yang paling berkesan ya. Mungkin kalau semua tempat tuh kayaknya menurutku kesannya sama-sama very exciting menurutku kayak gitu. Cuman kalau paling berkesan buat aku mungkin kayaknya Europe ya, antara Prancis atau Itali gitu. Karena ya itu sebenarnya lebih ke personal taste aja sih, karena aku seneng segala sesuatu yang yang vintage kayak gitu. Mau vintage-nya itu lebih ke arah gotik, itu aku masih bisa acceptable, atau vintage-nya lebih ke arah yang kayak lebih ke pedesaannya di Itali kayak gitu, itu aku juga malah lebih seneng ke arah yang seperti itu kayak gitu. Jadi iya kayaknya pertanyaan tempat yang berkesan itu ke situ lah, yang di France atau di Itali kayak gitu sih. Kalau Koko Har, aku Jepang paling enak kok. Dari Jepang paling enak, kayak ini personal sih, kayak aku sukanya Jepang. Kenapa? Karena makanannya enak. Serius enak banget. Nggak ada. Apa ya? Tapi itu menunjang juga loh itu. itu menunjang juga loh itu kayaknya. Itu penting sekali. Kalau nggak makan mati kita ya, nggak bisa syuting. Enggak, aku suka di sana karena pertama orangnya itu, aku nggak tahu, aku belum pernah ke Europe, aku juga belum aku pernah ke Vietnam, tapi orangnya tuh nggak welcome untuk, maksudnya orang-orang di sana ya nggak welcome. Jadi kalau ada orang foto mereka tuh kayak, tau nggak sih kayak kalau orang Belanda bilang seliweran tuh loh. Jadi kayak kita seliweran gitu. Jadi kayak aduh. Ya tapi kalau di Jepang tuh enaknya tuh mereka tuh kayak paham kalau mereka ini lagi sedang foto, terus iya muter atau biasa nyungguin, sampai kadang kita juga nggak enak lewat dulu cuma ya itu yang enak buat kalau aku kerja sih. Kalau aku kerja sih enak karena nggak ada gangguan. Jadi karena terkadang waktu aku nge-shoot di take 1 misal, di take 1 ini sudah bagus, terus tiba-tiba ada orang lewat, kan mau nggak mau harus retake kan. Tapi take 2, 3 ini belum tentu sebagus yang
pertama kayak gitu. Jadi kayak aduh, emang jangan yang dibanting tuh orang yang lewat tuh. Enggak sih, jadi kalau aku sih Jepang soalnya mereka tuh sopan, menghargai, terus ya makanannya enak. Ya sangat makanan nomor 1. Tapi Kokohar pertama keluar kemana? Syuting keluar Indonesia. Pertama tuh. Enggak. Kalau pertama keluar itu ke luar negeri ya, maksudnya ke ke keluar ke Vietnam ya kok ya. Vietnam. Ke Bana Hills kalau nggak salah. Halong ya itu. Ya ke situ pertama kali. Kalau di negara panas, tantangannya apa sih? Kepanasan. Iya sih. Iya. Tantangannya kalau aku gimana caranya kita menjaga mood couple yang kepanasan, kehausan tapi tetap happy. Itu kalau aku. Ya susah lah kalau kepanasan tuh biasa bawaannya orang senggol bacok gitu kayak senggol cok. Tapi ini susah dengan itu tantangannya menurutku. Kalau Komex apa? Challenge di ini ya di tempat panas. Mungkin keringet ya. Luntur terus nggak nyaman. Berarti ya hampir sama lah karena nggak nyaman terus membuat moodnya jadi kacau kayak gitu. Itu sih challenge-nya di sana. Cuman ya kembali lagi lah kita pinter-pinter aja ngatur timing supaya nggak terlalu panas di jam berapa kayak gitu. Itu sih. Terus kalau udah terlanjur nih kepanasan, ternyata misalnya unexpectedly yang harusnya mendung terus ternyata jadi panas. What would you do? Atau telat gitu ya gitu. Telat bangun, make up-nya molor. Telat bangun. Well, untungnya kita itu hari-hari ini secara teknis sih kita hari-hari ini tuh hidup di era dengan kamera digital yang secara quality sudah sangat luar biasa bagus. Jauh memenuhi standar, nyaman untuk editing kayak gitu. Jadi just in case memang kita ada sebuah situasi yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapin, let's say harusnya kita foto sunrise, ternyata satu dan lain hal membuat kita jadi terlambat, akhirnya terus kita harus fotonya agak telat sedikit, menjelang siang berarti. Well, ya karena memang sekarang di era digital ya otomatis semua masih bisa terbantu dari dari area post production, dari area editing kayak gitu. Nah, ya itu secara teknisnya aja sih. Cuman kalau secara di lapangan ya udahlah dibawa ketawa aja lah kliennya, couple-nya lagi bete juga ayo diajakin minum yang diajakin ngebir kayak dibeliin minum apa kayak gitu. Penting gimana caranya, triknya itu sebenarnya mereka seneng. Intinya kayak seneng kalau hujan itu kan juga tiba-tiba hujan terus gimana itu pokoknya seneng aja, mereka tetap happy, mereka nggak nangis, mereka nggak marah, mereka nggak apa itu tetap happy, udah tetap bagus kok, tetap menurutku tetap itu yang paling utama apapun. Jadi harus bisa luas ya ngikutin kondisi. Pasti sih. Jadi menurutku seorang fotografer atau videografer ya selain kita juga mesti ngerti tentang pemotretan, kita mesti ngerti tentang teknik, kita harus juga bisa jadi badut di lapangan. Karena menurutku kayak ya banget. Kenapa jadi badut? Well, mungkin kalimat kerennya kayak one package man kayak gitu. Jadi kamu bisa bikin orang happy, kamu bisa nyervis orang, kamu bisa motret, kamu bisa bikin situasinya moodnya itu lebih happy kayak gitu. Jadi kita di lapangan juga harus lebih seperti itu ya, karena kita nggak dealing dengan model, tapi kita dealing dengan orang yang juga most likely mereka itu malah justru sebenarnya mereka ada sedikit insecure-nya dengan diri mereka sendiri, takut kalau begini, takut kalau begitu. So kita yang harus lebih encourage mereka kayak gitu sih. Gitu.
Kalau tentang tempat berarti ada reference nggak? Misalnya kalau pengen moodnya gimana, itu di mana? Pengen mood yang begini. Oke. Siapa Koko Har dulu deh. Koko sekarang. Kalau aku sih pertama balik lagi ke orangnya ya, maksudnya kayak kita tanya lagi emang mau pilih tempat di mana, kenapa mukamu seperti itu. Kayak kalau aku sih lihat itu lebih orangnya ditanya kayak mau pilih tempat di mana, terus kenapa kok gitu. Terus biasanya kalau orang aku mau keluar negeri tapi belum tahu kemana. Oh suka yang mana, suka yang tua atau yang muda, suka yang klasik, yang vintage, atau yang modern city, itu kan bisa diomong kan. Kalau modern, oh aku suka modern city ya pasti kalau aku saranin Jepang aja deh, Jepang. Kalau makanannya enak. Kayak agak kurang objektif ya penilaiannya, Pak. Itu karena emang Jepang juga pertama kita kalau ngajak itu juga waktu kalau nggak sakura ya fall ya kok. Yang emang dingin, sejuk, enak, jadi nggak terlalu dingin banget juga nggak terlalu panas banget, jadi ya pas gitu. Jadi orang juga moodnya tetap bisa terjaga, pemandangannya juga terjaga. Aku sih Jepang. Preference tempat ya. Anywhere that makes you comfortable. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting karena ya setiap couple punya kondisi ekonominya sendiri, punya budgetnya sendiri. Setiap couple punya seleranya mereka sendiri. Setiap couple punya ceritanya mereka sendiri. Menurutku itu yang paling penting. Karena ada beberapa couple yang kayak kita dulu ketemunya di negara ini loh. Iya, sentimental thingsnya itu menurutku juga hal yang harus diperhitungkan juga kayak gitu. So buat kalian para couple yang merasa aku dulu pernah ketemunya di sini loh, apa ini bisa jadi tempat untuk pemotretan kita ya? Why not? Kayak gitu. Kalau emang kalian let's say misal nih pacarnya udah dari SMA, kenapa nggak sih balik ke sekolah kalian dulu, yang SMA kalian dulu di mana gitu loh, ya kan, supaya itu bisa di setting buat pemotretannya kalian kayak gitu kan, ada maknanya di situ gitu.